saat ini kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman tahu, kita tahu berita di mana-mana selain pandemi, itu juga ada berita tentang climate change atau krisis iklim. Dan ini topik yang cukup menarik karena bukan untuk generasi sebelumnya, tapi ini kita harus siap siaga nih untuk generasi yang ke depannya. Dan saat ini ketika kita mengalami di krisis ini, banyak sekali inisiatif-inisiatif yang sifatnya green, yang sifatnya sustainable, yang sifatnya ramah lingkungan, tapi hanya sedikit standar yang ada, yang benar-benar standar secara internasional maupun secara lokal di Indonesia. Dan sebenarnya itu problem yang sangat besar karena akhirnya jatuhnya semua bisa dilihat green atau ramah lingkungan apapun, dan itu kita tahu mungkin istilah greenwashing. Nah, banyak akhirnya perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi yang akhirnya tidak bisa menjawab pertanyaan how good is good enough, sudah seberapa baikkah kita, sudah seberapa baikkah organisasi kita ketika ketika kita sedang membahas tentang hijau sendiri atau ramah lingkungan ini. Dan akhirnya banyak banget perusahaan, organisasi yang sudah punya inisiatif green ini akhirnya jadi ragu-ragu untuk mengkomunikasikan effort mereka, mengkomunikasikan inisiatif-inisiatif mereka karena takut inisiatif yang mereka sudah laksanakan ternyata nggak good enough, ternyata tidak, kurang baik di mata masyarakat kebanyakan, dan akhirnya jadinya tidak ada komunikasi sama sekali. Dan ini merupakan suatu masalah untuk banyak organisasi karena akhirnya orang nggak tahu, dan akhirnya malah jadinya banyak keributan di masyarakat bahwa oh ini kok nggak bagus, ini kok bagus, karena adanya tadi tidak adanya standar, tidak adanya lokal kontekstualisasi, kurangnya komunikasi tersebut begitu. Nah, hari ini kita kedatangan 3 pembicara yang tiga panelis yang saya hormati, dan saya cukup senang, saya cukup merasa terhormat di sini bisa membantu beliau-beliau ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak tersirkulasi di masyarakat ya, masyarakat umum. Dan hari ini kita akan formatnya akan fireside chat. Jadi mungkin kita udah capek selama 2019-2020 yang kita lihat presentasi terus kalau webinar. Kali ini kita nggak akan ada slide sama sekali, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ketiga pembicara ini, ketiga panel ini. Dan panel yang pertama mungkin saya mau memperkenalkan, kalau misalnya Bu Naning sudah boleh di-on kan kameranya. Teman admin boleh di-highlight Bu Naning. Jadi yang pertama ada Bu Naning. Bu Naning ini adalah Bu Naning adalah pendiri Asosiasi Toilet Indonesia. Beliau juga pendiri Gerakan Plastik Akal Sehat untuk Indonesia. Beliau sudah berjuang dari berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika saya masih kecil, bahkan beliau sudah berjuang di depan sana. Kalau kita di US tuh ada namanya satu figur yang saya sangat hormati, namanya Jane Fonda, she's an actress. Di Indonesia kita punya Bu Nani. Silakan perkenalkan diri Bu Nani. Terima kasih, selamat siang. Salam sejahtera semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya ini, Mbak, undang saya. Perkenalkan saya, nama saya Naneng Adiyoso. Saya suka organisasi, tapi saya sendiri adalah seorang desainer interior dan arsitek lingkungan. Saya belajar di Amerika. Saya kerja berkaitan dengan lingkungan sejak tahun berapa ya? 1970-an ya. Dan sebelumnya saya memang banyak bekerja berkecimpung dengan ekologi. Saya jadi penasehat di FAO berkaitan kenaikan protein. Itu ya karena daging sapi mahal. Kerjaan saya adalah membuat transformasi, menyadarkan masyarakat. Itu saya mulai dari tahun 70-an. Mungkin ada dari Anda belum lahir. Kemudian saya dipanggil berkaitan dengan sanitasi, karena sanitasi di Indonesia sangat buruk.
Dan ini adalah salah satu akibatnya kenapa kita nggak bisa naik haji, karena orang-orang kita tidak terdidik dalam sanitasi. Itu saya mulai tahun 2000. Kemudian negara lain, saya sebagai arsitek, desainer, sudah mulai, karena selama di Amerika, mengerjakan namanya green building. Kalau kita bilang, mereka pada rumah cuek, itu urusan pemerintah. Padahal tidak, urusan orang yang berprofesi. Dari perjalanan itu, akhirnya saya mengerjakan juga namanya Green Product Council. Kalau kita tidak punya produk yang green, ya kan gitu. Memang mudah berbicara dengan di green building maupun green product, karena sebagian besar orangnya sudah berpendidikan yang mereka perlu untuk bisnisnya. Yang terakhir saya diajak sama teman untuk mendirikan pasti, ya, ada akal sehat, plastik akal sehat Indonesia. Terus terang saya belum lama, tapi kan saya selalu melihat kepada generasi yang ke depan. Dari pengalaman saya, mau saya kerja di Afrika, saya mau kerja di Timur Tengah, itu semuanya, ya Pak, di Amerika Selatan dengan organisasi internasional. Satu-satunya kalau kita mau merubah sesuatu adalah membuat transformasi. Ya, transformasi. Kalau kita ngasih tahu mereka boleh pakai plastik ini, kenapa nggak boleh, gitu kan? Ya, di sinilah kita merubah pola berpikir mereka, dan itu tidak mudah karena itu nggak jualan gitu, tapi merubah pola berpikir. Nah, kalau kita lihat di Indonesia ini emang susah sekali. Setiap kali saya duduk sama international konsultan selalu bilang, kamu bisa merubah ini semua dalam waktu 3 dekade, 30 tahun. Ini sudah lagi kan? Pasti gimana? Oh, you need approximately 3 decades. Sementara banyak organisasi, NGO, non-government, and non-profit, mereka lebih suka dibayar-bayarin semua orang-orang asing, perusahaan asing, gitu kan, negara asing. Ya, tentu mereka memberikan uang itu punya tujuan. Karena sama waktu saya kerja di FAO, itu juga semua sama. Tujuannya adalah nanti ekornya itu bisnis. Nah, waktu saya mengerjakan itu dalam perubahan pola makan, ya, untuk menaikkan orang-orang di Asia, saya lihat di belakangnya itu a lot of business. Yang bayarin itu semua adalah perusahaan-perusahaan gede. Nah, ternyata waktu saya mengerjakan ini untuk plastik, waduh, banyak sekali anak muda, ya, yang mau dibayar sama Eropa. Mereka tidak mau mengindonesiakan Indonesia. Indonesia itu lain dari Eropa. Baik. Kalau kita suka katakan gimana kan bisa berhasil, asal satunya kita harus berani membuat transformasi. Saya kasih contoh di sini. Namanya Bu Naning, mohon maaf, Bu. Bu, nanti kita lanjut. Saya boleh perkenalkan pembicara yang lain dulu. Maaf ya, Bu ya. Oh, nggak apa-apa. Saya kira. Oke, go ahead. Oke, baru lalu pembicara. Iya, Bu Naning, kalau cerita memang insight dari beliau banyak banget. Kadang-kadang saya janji teleponan dengan Bu Naning. Tadinya saya bikin di kalender saya 15 menit, akhirnya kebanyakan ngobrol dengan Bu Naning dan banyak banget insight Bu Naning. Bu Naning ini udah tadi kayak Bu Naning bilang, cerita Bu Naning udah 3 dekade. Saya aja belum umur 30, tapi Bu Naning dari 30 tahun lalu udah berjuang untuk memperjuangkan ini semua. Lalu yang kedua ada Bapak Edward Sovanan, beliau adalah direktur dari PT Suparma. Beliau sendiri lulusan dari Trinity Western University dari Kanada ya Pak ya. Lalu beliau balik ke Indonesia dan join ke Suparma dari tahun 2003. Silakan Pak Edward, boleh perkenalkan diri Pak. Thank you Mbak Libby ya. Memang seperti yang disampaikan Mbak Libby tadi, saya memang lulusan dari Kanada, jadi saya bergabung di Suparma ini memang perusahaan keluarga. Jadi dari tahun 2003 memang di Suparma ini kita industri kertas, di mana kita produksi beberapa macam kertas. Salah satu diantaranya duplex, kertas bungkus makanan dan tisu, ya kan? Di sini kita selama perjalanan Suparma ini kita melihat banyak perubahan di dunia ini juga. Jadi salah satunya adalah
penggunaan plastik di industri ya. Jadi mungkin nanti kita cerita lebih dalam lagi di mana histori Suparma ini juga saya sempat bertemu dengan Bu Naning dan dari beliau lah Suparma ini melakukan suatu transformasi. Jadi begitu simple introduction dari saya. Terima kasih. Mungkin selain di Suparma, mungkin Pak Edward ada join biasanya atau ngobrol-ngobrol dengan orang lain, atau apakah ada hobi yang mirip, kenapa sih Bapak bisa secara pribadi juga interested dengan topik seperti green ini, padahal kan kalau, sorry ya, di industri dan di bisnis, ini banyak banget nih high level management biasanya agak jauhin, karena kan requiring, mungkin boleh cerita sedikit Pak background-nya. Personally sih, hobi saya sih, I'm a diver. I'm a scuba diver. Jadi dari Kanada saya sendiri sudah banyak diving di sono. Terus kembali ke Indonesia diving bersama orang tua juga. Yang saya sempat alami ialah saya menemukan sampah-sampah plastik di laut Indonesia ini. Jadi itu yang menggerakkan saya juga. Saya harap Indonesia ini bisa bersih dari sampah plastik di laut kita ya. Jadi salah satu komitmen dan vision saya untuk Suparma sendiri ialah kita mau lebih green, mau lebih sustainable. Thank you Pak Edward. Baik, kita sekarang ke Mbak Mayang. Terima kasih Mbak Mayang ini yang termuda di antara panelis, cuman beliau bukan berarti beliau juga sudah banyak lalang melintang. Kalau misalnya yang tahu, saya sebenarnya tahu Mbak Mayang dari sosial media. Mbak Mayang sendiri sebenarnya seorang akademisi, tapi Mbak Mayang juga tuh lumayan aktif di sosial media mempromosikan gaya hidup sehat dan gaya hidup yang ramah lingkungan. Silakan Mbak Mayang. Boleh di-unmute dulu Mbak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, saya Mayang Mangudi Rahayu. Saya sekarang ini adalah seorang akademisi di Teknik Lingkungan Universitas Islam Yusuf Tangerang, dan sekarang saya juga lagi menempuh pendidikan doktor gitu. Nah, saya sebenarnya sangat makasih banget ini sama Green Hope ini ya, apalagi saya langsung duduk sama Pak Edward dan Ibu Naning ini, waduh bahas apa ini ya, tapi insya Allah nanti saya akan banyak bercerita tentang sebenarnya gini loh, tadi Bu Naning bilang kalau Indonesia itu memang punya ciri gitu ya, Indonesia itu memang punya karakteristik khusus, dan sebenarnya karakteristik itu adalah bibit-bibit sustainable yang bisa dibilang unggul gitu. Tapi kita sering tidak menyadarinya gitu, jadi dari hal-hal yang terdekat dengan kita. Nah itu nanti banyak hal yang emang bikin miris yang tadi kata Pak Edward ya, yang beliau menyelam, kemudian banyak sampah plastik dan segala macam, dan pada dasarnya hidup orang-orang Indonesia dari zaman nenek moyang kita menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya ramah lingkungan gitu ya, seperti contohnya seperti kita makan pakai daun pisang gitu, ada tradisi makan pakai daun pisang, juga memasak pakai panci dari tanah liat gitu yang sangat-sangat sustainable gitu, dan sustainable proses di Indonesia itu sudah mengenal sejak lama, dan kita sebenarnya nggak perlu, bukan kita tidak memerlukan pengetahuan, karena saya pun menyerap dan pernah belajar juga di Barat gitu, tapi sebenarnya kita melihat dari dasar untuk mengembangkan hal-hal itu dan menyampaikan itu dan memberikan edukasi kepada kita yang kita semua gitu, bahkan saya juga harus teredukasi karena belajar adalah dua lini ya, dua arah gitu, dan hal-hal itulah yang membuat ini jadi menarik sekali gitu. Dasar-dasarnya apa sih sustainable yang sudah dilakukan di dunia terdekat kita, dan bagaimana caranya menyampaikan sustainability dalam bahasa pop ya, bukan melulu di akademisi yang dengan teori, bagaimana teori itu bisa masuk ke popnya, itu adalah hal yang menyenangkan sekaligus menantang sekali buat saya gitu. Apalagi dengan kita bicara di forum ini
insya Allah nanti kita akan lebih banyak belajar lagi, kita lebih banyak berdiskusi lagi dan banyak masukan lainnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yang. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, atau sebenarnya kita melanjutkan aja, karena dari tadi Bu Naning juga udah cerita sedikit, Pak Edward juga udah cerita sedikit, Mbak Mayang juga udah cerita sedikit. Saya mau ingetin housekeeping rules kita hari ini, mohon yang belum teman-teman kita yang berpartisipasi, mohon di-mute mic-nya. Lalu jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung drop di kolom chat, atau dari admin juga akan membantu drop link ke SlideGo, boleh silahkan diketik pertanyaan di situ, nanti kita akan bahas di 15 menit terakhir di acara kita hari ini. Oke, mungkin pertanyaan pertama, tadi saya pengen melanjutkan pembahasan dari Bu Naning. Bu Naning sendiri tadi sempat cerita sedikit, dan Mbak Mayang juga menimpali, Pak Edwan juga menimpali tentang di Indonesia sendiri sebenarnya konteks green itu tuh mungkin agak berbeda. Nah, apalagi besok adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Kita sudah merdeka loh dari lama, tapi kenapa sih konsep green dari Barat ini sebenarnya agak kurang cocok kalau tidak di lokal kontekstualisasikan dengan Indonesia? Silakan Bu Naning bercerita sedikit, nanti kalau misalnya Mbak Mayang dan Pak Edward ada tambahan, silakan. Bu Naning silakan di-unmute, ya, silakan. Ya. Jadi gini, bedanya luar biasa. Karena kalau di Barat, mau Jepang, pendidikan awal masalah green itu sudah ada sejak tahun 90-an. Indonesia waktu saya duduk sebagai chairperson of Green Building Council Indonesia, tahun 2010 aja, belum. Jadi Anda tahu sepotong-sepotong, anak-anak ada yang diajar. Dan dari situ adalah saya juga belajar banyak dalam perjalanan saya ini, bahwa apa yang dipikirkan orang kita dari yang sudah dewasa sampai adalah melihat segala sesuatu as a business, dilihat secara teknis. Padahal kita nggak akan bisa kalau kita tidak merubah pola berpikir orang. Sebagusnya kita bangun tidak akan terjadi. Jadi saya tahu sama teman-teman di Bappenas juga adalah satu transformasi harusnya. Ya, jadi di situ letaknya kita harus lihat bagaimana kita bisa mendidik, karena totally beda. Jadi kalau kita mau bicara green, apakah itu green building atau itu, kita harus lihat secara geo-environment. Jadi geological environment. Kita tuh berada di negara tropis, ya, punya 2 musim, bukan subtropis dengan 4 musim. Kita tuh lembab, subtropis itu kering. Kita terjadi di kepulauan banyak sekali. Kalau Eropa itu kontinen. Jadi kita harus melakukan beda. Nah, sayangnya banyak anak-anak muda yang dibayarin sama orang-orang Eropa untuk menjalankan Indonesia seperti Eropa. Saya tidak setuju, karena kita beda kok. Maka kalau kita mau bicara tentang sampah, makanan kita tuh basah, makanan mereka kering, ya kan? Dan lebih mudah diolah yang kering daripada yang basah. Kita makannya sayur lodeh, semuanya. Jadi kalau kita bicara habis juga nggak bisa. Jadi kita lihat di situ dulu. Understand the whole philosophy. Jadi kalau kita mau merubah orang Indonesia, filosofinya perlu apa? Wah, Bu Naningnya kayaknya agak sedikit hilang. Ya. Hilang Bu suaranya? Naning, iya tadi kehilangan 1 menit. Boleh cerita sedikit lagi Bu, mundur 30 detik aja. Tadi kita dengar sampai makanan. Kalau saya sih tadi sampai makanan di Indonesia dan makanan di Barat beda. Mungkin ulangin sedikit dari situ Bu. Ya. Karena makanan kita beda. Kita kan lebih banyak makanan basah kayak sayur lodeh, apa semua basah. Orang Eropa tuh makannya roti. Beda. Jadi kotorannya pun beda, pembungkusnya juga beda. Nah, orang sering yang cerah anak-anak muda ini malah bilang, diet ini nggak boleh pakai plastik, tapi nggak ada solusinya. Kita harus bikin infrastrukturnya supaya mereka mengerti, ya, kenapa. Nah tentu kita yang sudah senior ini melihat, aduh kita juga orang yang bodoh ya, sebagai boomers ya, gitu ya. Karena kita udah tahu dari awal. Jadi saya terus terang mengenal plastik tahun 1967, waktu saya masih kecil. Karena itu kan buatannya dari Swedia. Saya tinggal di Swedia waktu itu. Tapi mereka tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi kemudian.
Karena mereka cuma mau bikin semuanya convenience. Sayangnya kita nggak pernah lihat end of the day. Ini yang terjadi. Nah, kalau saya waktu start ngajarin masalah plastik, karena banyak hoax, banyak semua, kita harus mengajarkan mereka how to handle the plastic, how to handle, karena ekor daripada plastik itu adalah sampah. Nah, kalau mengatakan harus pakai apa, yang bisa reuse, oke, tapi dengan adanya COVID, begitu baik. Dan itu sudah terdiri dari microplastik, itu akan lebih sukar untuk diuraikan. Give them the science. Jadi 10 atau 2 minggu lalu kita conference dengan PBB, The Commercial, dengan UNESCO, dengan WHO, kita bahas. Dan dalam pembahasan itu kita harus menjadi orang yang mau berbagi. Nah, kita kalau punya sesuatu kadang-kadang susah kan berbaginya. Ya bagaimana bahasa orang researcher sama bahasa orang biasa sangat beda. Itu yang dibahas. Karena apa? Semua akan menjadi sangat transparan ke depan. Dan kita sebagai boomer yang itu kita melihat, tapi kan anak-anak yang mudanya sekarang gayanya lain, ya. Yang ngajarinnya juga by the science, ya, sains yang lebih sederhana, bukan sayanya orang research gitu. Nah, satu contoh aja, kalau kita bisa merubah masyarakat, itu kita sebut the fakta. Faktanya kita bisa rubah. Mau bikin aturan apa aja di jurinya pemerintah, harus ikutin bahwa perubahan itu ada. Nah, ambil contoh aja Gojek lah. Dulu Gojek ada diakui kan. Akhirnya kan secara de jure everybody, secara de facto semua menggunakan. Jadi waktu pemerintah sekarang yang bikin de jure-nya itu ada. Itu kan ngalamin kesukaran. Sama, saya ngerjainnya dari awal, saya ngerjakan sanitasi. Saya tahu bahwa saya perlu 30 tahun. Aku dikasih tahu dari konsul. Tapi kalau potong di tengah ya sudah kita kehilangan 10 tahun lagi. Ini yang terjadi. Sehingga banyak kasus di Indonesia yang tidak bisa diterangkan dengan secara internasional, padahal kita sudah bahas tahun 1999. Tapi mereka ignore. Karena apa yang dikerjakan banyak dari orang-orang yang masuknya itu mencoba berjualan, bukan membuat transformasi. Nah, kita harus lihat di sini. Dengan transformasi kita bisa merubah, tapi tidak mudah seperti kalau kamu global. Kita bicara green adalah merubah pola berpikir. Sehingga orang tidak akan mengerjakan membeli semuanya. Memang tidak mudah. Saya pergi ke pasar, lihat ya orang yang jualan plastik itu, ngomongnya sama saya apa? Kemana saya mau jualan? Orang Indonesia plastik aja dipakai untuk membungkus barang-barang yang untuk masuk ke gudang. Apa yang terjadi? Ya habis 2-3 tahun kalau dia pakai yang namanya biodegradable atau degradable, ya udah hancur. Diomelin lah tukang jualan itu. Jadi saya harus lihat tuh, apa sih secara masyarakat yang dia butuhkan. Apa sih yang dia tidak mengerti? Anda pergi ke pasar, Anda pulang dari pasar, pasti Anda paling sedikit bawa 9 kantong plastik dari kecil sampai besar. Nah itu gimana kita merubahnya? Kalau dulu kita masih muda ya, zaman saya kan gaya kalau bawa keranjang dari perotan kayak apa. Nah sekarang kan rasanya gitu kan mudah sekali. Saya ketemu sama Suparma, karena jujur ya, saya kan kerjanya transformasi, saya bukan industri ya. Saya jalan waktu itu sebelum COVID, saya lihat di mana-mana orang, paling besar ya, bottom of the pyramid, itu kan orang yang jualan asongan, ya kan, orang jual. Itu kalau saya gila ya banyak banget ya, pakai kertas coklat itu untuk bungkus makanan. Nah waktu itu masih banyak sekali proyek jalan tol. Saya ke situ, hampir setiap itu gunakan. Saya gimana ya caranya? Ya plastik pasti biasa. Cuma saya kebetulan kenal baik sama Suparma, tapi bukan masalah plastik Pak ya. Masalah toilet kita harus saving the nature karena mereka menggunakan hutan kita. Terus UNFCCC mereka melarang harus menggunakan recycle. Nah, saya baru itu tahu Suparma juga membuat recycle. Saya bukan promosi ya Pak ya, tapi perjalanan saya. Ya, Bu ya. Iya, nanti habis ini Pak Edward juga mungkin mau cerita sedikit apa sih yang Suparma udah lakukan. Silakan Bu Naning lanjutkan. Ya kan luar biasa. Karena apa? Saya harus audit bandara. Ya bandara penggunaan toilet paper luar biasa. Belum lihat namanya restoran-restoran toilet paper jadikan itu segala macam. Ini kita harus ubah. Muka Indonesia buruk. Yang maksud yang respon saya masalah itu adalah
Kementerian Pariwisata. Ya. Jadi saya kerja sama pariwisata, tapi saya bilang saya nggak bisa loh, 20 tahun minimal saya, karena merubah mindset. Mereka nggak pernah diajar, nggak ada education masalah toilet paper, tissue paper nggak ada, cuman gue jual udah selesai gitu kan. Nah waktu saya lihat itu, aduh, kalau sehari aja satu gerobak dia pakai 200-300, ya semakan gerobak itu banyak sekali, nggak usah lah jalan Sudirman itu sebelum saya pergi keluar Jakarta. Value-nya banyak sekali. Nah, waktu saya duduk sama orang-orang dari Superma, mereka mendengar kasih saya waktu deh, udah mulai COVID ya kalau nggak salah ya Pak ya. Yeah. Langsung loh, Superma, kata saya juga heran, dia punya slogan Return to Earth. Pada zamannya waktu itu belum ngomong ya Pak ya. Betul, Dan benar. juga semua apa yang dia tulis main green. Ini satu perusahaan yang luar biasa, beda dengan yang saya itu. Green tidak dikerjakan green, tapi ada juga perusahaan bilang green, tapi cuma slogan aja, itu aja. A gimmick of business. Terus Suparno mengatakan, oke, fine, kita senang sekali tuh. 2021 ya Pak ya? Tahun 2020 ya? Ya. 2019 Bu Naning. 2019. Ya. Lupa kali. Anyway, he launched. Of course, pertama kali orang reluctant, tapi akhirnya menjadi biasa, Pak. Karena saya lihat akhirnya saya pergi itu ada yang ya mungkin belum bisa didistribusi banyak, tapi at least it's help the environment. Yang jadi kegalauan. Bu Naning, maaf Bu, nanti untuk yang generasi ke depan kita cerita sedikit lagi. Mungkin saya pengen dengar dulu dari Pak Edward, gimana sih Suparma selama ini? Karena tadi Bu Naning udah mention sedikit tuh, Suparma sudah ngelakuin recycling ya tadi ya Pak ya, udah recycling, beberapa recycling, ada effort recyclingnya, terus sekarang sudah pakai laminasi yang bisa terbiodegradasi. Mungkin Pak Edward boleh cerita sedikit gimana sih dari sisi industrinya? Oke, baik, thank you Mbak Libby ya. Jadi di sini memang Suparma sendiri start di tahun 78, tapi kita sendiri selama time progress kita melihat ketersediaan bahan baku ini juga limited. Jadi kita menggunakan recycled fiber ini memang dari awal sudah kita canangkan di industri kita ya. Jadi contohnya karton box, kertas koran. Jadi kalau kita akumulasi semua itu sekitar 90% dari bahan baku kita ini from recycled fiber. Nah, jadi di tahun 2019 yang waktu itu tadi Bu Naning sampaikan, jadi kita sebenarnya sudah pengen banget intinya switch to more green. Gimana kita evaluasi kalau kita ini masih pakai plastik ya di kertas laminasi ini. Jadi waktu itu salah satu direktur kita sempat bertemu Bu Naning, terus menceritakan kendalanya gitu kan. Karena waktu itu kita ada koneksi dengan Bu Naning itu via airport gitu kan. Bu Naning kan memang handle audit di situ. Jadi sempat bicara, Bu, kita aduh susah nih, gimana nih plastik juga bioplastik mahal, nggak cocok untuk industri kita. Masa kita beli kertas makan nasi satu bungkus harga pembungkusnya lebih mahal dari makanannya kan. Jadi waktu itu Bu Naning juga kebetulan kenal dengan Green Hope. Bu Naning memperkenalkan kita dengan Green Hope. Ternyata selama ini kita tidak mengenal Green Hope, kita nggak tahu yang namanya degradable plastik ya, Oxium ini. Jadi saat itulah kita langsung fully committed untuk switch 100% dari conventional lamination dari plastik PE biasa menjadi mengandung oksium yang ramah lingkungan. Terima kasih Pak Edward. Kalau saya boleh tahu ya Pak ya, kan tadi Bapak cerita kertas pembungkus makanan itu kan biasanya itu untuk bungkus nasi yang bukan skala restoran ya Pak ya. Skalanya tuh yang kita makan di warteg gitu, yang harganya memang 15.000. Ini salah satu inovasi yang cocok dengan lokal konteks Indonesia. Dan apakah saat ini kertas pembungkus itu sudah ada di masyarakat, Pak? Maksudnya udah terdistribusi, bukan di Jakarta aja, tapi apakah juga di daerah lain?
Kita untuk coverage di Jawa sih hampir tercover semua ya. Untuk beberapa di luar pulau juga ada, tapi memang masih limited. Tapi kalau di Jawa sendiri sudah sebagian besar sudah tercover lah, Bu Libi. Oke. Kalau misalnya begitu Pak, secara kan akhirnya tuh masyarakat menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan, tapi mereka nggak sadar. Apakah dari Suparma sendiri atau adakah dari teman-teman LIC-nya Suparma yang bantu mengadvokasi atau Bu Naning nih mengadvokasi kemana-mana? Actually sebenarnya kita waktu switch ke Oxium ini kita memang ada beberapa campaign ya, intinya green campaign-nya Suparma sendiri untuk mengadvokasikan kalau kita ini one of the industry yang benar-benar mengadopsi green concept for the food wrappers. Jadi di sini salah satunya tim kita ini ya Sopasti. Jadi untuk mengadvokasikan waktu kita kerjasama dengan mereka, jadi mereka yang turun ke lapangan membantu mengedukasikan user ya, jadinya di sini ya. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal edukasi, mungkin kita agak sedikit ke Mbak Mayang ya. Tadi Mbak Mayang juga cerita sedikit, di Indonesia tuh sebenarnya kita tuh dari dulu tuh nggak usah dengar konsep barat, sebenarnya tidak secara langsung. Masyarakat juga sebenarnya memakai pilihan yang green loh, kayak dulu pakai daun pisang mungkin ya. Sekarang ada inovasi dari industri seperti Suparma atau industri lain yang berusaha mimik bahan natural ini bisa terbiodegradasi di alam. Cara edukasi gimana sih Mbak? Kadang-kadang kan masyarakat kecil kayak, wong kita makan aja susah Mbak, apalagi disuruh peduli soal kayak gitu. Gimana nih tantangannya Mbak Mayang kalau di masyarakat, apalagi Mbak Mayang juga ngajar di kelas. Mbak Mayang boleh di-unmute nggak? Nah itu maaf nih, kadang-kadang penyakit saya adalah lupa meng-unmute gitu ya. Nggak apa-apa Mbak. Ya, oke. Tantangan luar biasa itu dari pola masyarakat yang sebenarnya di mana plastik ini adalah sudah menjadi mass product gitu. Mass product alias sebenarnya mungkin dari Pak Edward bisa memberikan masukan kepada saya kalau plastik ini tuh akhirnya jadi mass product, jadi banyak industri plastik gitu ya, karena udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena saya juga punya ayah yang mungkin seumuran Bu Naning gitu ya, dan dulu tuh bilangnya seperti itu gitu, kalau misalnya plastik itu sendiri tuh baru di tahun 70 atau 71 kalau kata saya. Terus saya sih mau pertamanya itu apa sih yang susah ini untuk mengedukasi ya, karena plastik udah jadi kayak bagian hidup. Pertama kan transformasinya dari tidak ada bahan-bahan plastik gitu. Kemudian ada plastik, dan plastik ini sebagai sebuah dewa penolong gitu loh buat di masyarakat kita sendiri, yang dimana kegiatan bisnisnya itu adalah masif gitu ya, apalagi dengan kepraktisan pembungkusan plastik ini juga menolong sekali, apalagi di masa pandemi ini. Gitu. Jadi yang paling sulit adalah mengubah hal tersebut. Gitu. Even generasi ayah saya justru yang pertama yang menyambut plastik di Indonesia itu membuat seperti kayak excited, inilah dewa penolong saya gitu. Tapi lama-kelamaan itu menjadi kayak senjata makan tuan itu sendiri, cuma kita nggak sadar gitu, kita kayak yang gimana dong gitu ya, kira-kira aduh gimana nih gitu, ini arus plastik itu udah lumayan banyak, pabrik plastik sudah menampung banyak tenaga kerja, sementara kita ingin berperang melawan plastik tapi kayak serdadinya tuh yang nyerang kita tuh banyak sekali gitu. Tantangannya itu ada di situ. Jadi akhirnya mengubah pola masyarakat itu menjadi tahu sesuatu yang ramah lingkungan juga itu menantang sekali, karena saya kasih tahu itu yang namanya plastik sudah jadi mass product, sementara bahan-bahan ramah lingkungan akhirnya menjadi mahal. Katakanlah ramah lingkungan tapi masih mengakomodir
fungsi-fungsi dari plastik itu yang bikin apa ya? Bikin semuanya itu tertolong, gitu. Tidak bocor, mempermudah bisnis, menahan dari air gitu. Coba kalau kita semua bayangin juga kalau nggak ada plastik vakum, nggak ada apa, terus kita masih pakai daun jati kayak atau daun pisang kayak yang seperti itu gitu ya. Kebayang nggak sih kita mau kirim apa ya? Kita mau kirim frozen food itu gimana, kan susah banget gitu. Nah itulah tantangannya di situ, gimana bertemu irisannya bisnis tadi dan pola-pola hidup yang udah lebih urban dan lebih cepat, lalu ketemu dengan sustainable tadi. Jadi inilah irisannya gitu. Kegalauannya Mbak Mayang itu sepertinya kegalauan Bu Naning dari 30 tahun lalu ya Bu ya. Dan Ya. memang transformasi behavior itu tuh paling susah. Tadi Bu Naning sempat cerita 30 tahun Bu Naning berjuang untuk sanitasi toilet di Indonesia. Mungkin kegalauan di anak muda sekarang adalah karena tadi Mbak Mayang udah cerita, mungkin Bu Naning mau tambahkan sedikit. Di anak muda sekarang tuh saking banyaknya mass product dan ada yang namanya marketing, ada namanya social media, sehingga informasi yang ada tuh sepotong-sepotong. Dan kadang-kadang saya sih masih di generasi baca. Saya yakin Mbak Mayang juga masih di generasi baca. Tapi dengan adanya social media, dengan adanya TikTok, dengan adanya Instagram, semua informasi itu disimplified. Sehingga informasi yang tahu jadi setengah. Tadi Mbak Mayang tuh sudah menyampaikan dengan baik kegalauannya. Kegalauan Mbak Mayang. Ini titik tengahnya di mana sih? Yang nggak sih Mbak Mayang kayak? Karena jujur saya juga mau cari daun pisang di mana. Masa saya bawa daun pisang misalnya saya mau belanja makanan. Saya juga biasanya bawa kotak makan sendiri kalau saya bisa. Tapi mungkin boleh ceritakan karena kita di sini berempat berada dalam generasi yang berbeda. Saya mungkin satu generasi dengan Mbak Mayang, tapi Bu Naning sudah tahun ini sudah 70 ya Bu ya. Boleh coba ceritakan kegalauan dari generasi ke generasi dan bagaimana kita bisa mengkampanyekan, mengtransformasi behavior ini sehingga yang ada sekarang kita bisa future proof, usaha-usaha kita bisa future proof sehingga adik-adik kita ke bawah, anak-anak kita ke bawah bisa merasakan apa yang kita rasakan. Boleh Bu Naning dulu deh, Bu Naning yang paling lama. Nggak apa-apa. Ya memang, tapi kalau kita lihat ya pada keseluruhan global, generasi yang muda itu sebetulnya takut dengan perubahan itu. Okay? Yang perubahan ini itu merubah semua. WHO juga mengatakan bahwa dalam pendidikan ke depan semua WHO itu harus berdasarkan climate change. Mau jadi dokter, penyakitnya berubah karena climate change. Kita mau jadi engineer juga apa yang dikerjakan berkaitan dengan climate change. Jadi mereka mengharapkan dari mulai sekarang pendidikan itu harus semua berkaitan dengan perubahan iklim dan ini akan terjadinya cepat sekali. Maka memerlukan transformasi pendidikan kepada masyarakat, tidak untuk membeli sesuatu yang hanya merusak lingkungan, tapi berbuat sesuatu untuk menjaga lingkungan. Memang ya kalau kita lihat tadi Mbak bilang juga, kita dulu buang sampah karena pembungkusnya dari daun pisang, daun jati, daun apa, yang kemudian jadi pupuk. Tapi sekarang kita buangnya adalah plastik. Karena nggak ada pendidik juga tahu mereka bahwa plastik itu tidak biodegradable. Mereka cuma bilang keren. Tapi apa yang terjadi? Harusnya pemerintah udah alert. Ya. Segala sesuatu yang dihasilkan pasti ada sampah. Nah, generasi yang di atasnya yang muda-muda ini, ya, itu mereka udah mengerti sebagian sains. Tapi dengan the bottom of the pyramid, orang kita tuh hampir lebih daripada 56% ada di bawah pyramid. The bottom of the pyramid. Mereka sekarang dengan adanya COVID, semua kan yang menjadi miskin dadakan itu kan bertambah. Nah, padahal kita sekarang push semua pakai IT, ya. Makanya akhirnya aku punya satu HP tapi anaknya harus nge-zoom. Jadi kita tidak akan tahu ke depan kayak apa, ya. Yang nggak bisa ngikutin IT, nggak bisa ngikutin perubahan yang semakin hari semakin cepat, dia bakal ketakutan, ya. Jangan kita dituntut untuk menjaga lingkungan. Dengan adanya COVID, kita berharap tahun 2025
ecology balance kita bisa terjadi. Supaya kita bisa memenuhi SDG 2030. Ya, Yes. sangat beda sekali. Ya. Mm-mm. Nah, ini ada salah satu kan bukan jualan AC, jualan air, membersihkan udara, tapi bagaimana kita bekerja sama secara ekologi. Nah, kita yang senior ini, yang udah boomer yang itu saya terasa banget mereka ya sok ngerti tapi nggak ngerti gitu lah ya. Terus saya gitu. Ya, oke, hari ini ikut lagi gitu. Tapi sekarang coba deh, mereka yang sudah umur 70 ke atas, disuruh yang peduli itu, harus pakai itu semua. Bisa ngikuti. Saya yakin sebagian besar nggak bisa, apalagi kalau ada bottom of the pyramid. Jadi kita harus melihat secara sosial, secara masyarakat, and humanity. Nah ini yang kemarin dalam rapat dengan PBB adalah masalah sebut humanity. Ya, nah, kalau kita bisa kita terima humanity, we make it. Okay. Yes. Nah, sekarang kan ini saya kan harus mikirin nih generasi yang ada. Ya, bagaimana kita bisa membuat transformasi ini? Kalau orang ya, saya ngalami banget ya tahun 90 awal 1990. Bagaimana saya harus bicara sama orang pertambangan bahwa Allah pada mikir, Anda semua harus mikir bahwa kita alah cuma tanah ini aja kok kamu pikirin, aduh ampun ya pokoknya. Kesini kita bicara, kenapa sih yang gampang mau dibikin susah, ya kan? Jadi kalau kita jujur lihat bottom of the pyramid, orang di perbatasan, di pedak lama dia nggak ada choice kecuali menggunakan bahan dari alam. Benar. Jadi itu naik lagi ya pas sekarang anak milenial ya, yang tinggal di kota, jangan anak milenial tinggal di daerah ya, di pedesaan. Nah, ini the convenience. Semuanya mau serba mudah. Yang tua sudah kita ngikutin. Kita lihat banyak sekali perbedaan bagaimana saya harus bicara dengan yang di bawah, di atas supaya merubah mindset. You can change their mindset dan perubahan perilaku. Kita bisa berhasil. Tapi kalau bilang dilarang ini saya pernah kali dengar apalagi mau dilarang. Nanti kalau dilarang ini orang ngomongnya Bu Nani masalah sampah, gitu kan? Ya emang etika semua masalah sampah. Benar banget Bu Nani. Pak, tadi Bu Nani bawa sedikit masuk tentang tanggung jawab. Sekarang tadi Bu Nani bagus banget probingnya ya Bu ya. Sekarang saya mau tanya, lempar ke Pak Edward sebagai industri. Tadi Mbak Mayang juga sudah minta sedikit pendapat dari Pak Edward, karena this is a mass production. Dan generasi saya generasi convenience. Saya nggak mau tuh, kalau bisa saya maunya makanan saya udah ada di depan pintu, Pak. Saya nggak mau makan tuh jalan ke depan gerbang tuh saya udah males. Karena generasi kita generasi convenient, generasi yang dimanjakan. Dari industri sendiri, dari Bapak sebagai pelaku industri, tanggung jawab seperti apa sih Pak? Karena kita sebagai individual punya tanggung jawab tersendiri. Tanggung jawab Bu Naning dari Boomer punya tanggung jawab sendiri, tanggung jawab Pak Edward sendiri dari industri. Tapi Pak Edward boleh menjabarkan sedikit tanggung jawab dari industri itu bentuknya seperti apa sih Pak? Dan bagaimana tanggapan masyarakat? Thank you Mbak Libby ya di sini. Jadi kita sebagai industri ya, being a sustainable itu berarti kita harus being responsible terhadap proses, responsible terhadap produknya kita, juga responsible terhadap by-produknya kita. Jadi apa sampah yang dihasilkan. Jadi nomor satu di sini kita lihat mempunyai produk yang bertanggung jawab, di mana kita harus memperhatikan end of life of our product sendiri. Ya kan, seperti yang disampaikan Bu Naning ini kan, jadi seperti konsumer kita lah. Jadi kalau kita produksi kertas makanan, setelah dipakai, kebanyakan kan pasti dibuang. Kita sudah diedukasi untuk membuang di tempat sampah. Nah, tempat sampah ini end up-nya bakal di landfill. Nah, produk-produk yang kita yang sudah collaborate dengan Green Hope, ini sudah pasti akan diarahkan ke landfill, di mana bisa degrade. Jadi itu salah satu being responsible for the product itself. Being responsible for the process itself, kita juga memastikan selama proses-proses ini juga kita bertanggung jawab. Jangan sampai kita memproduksi tapi juga mengeluarkan limbah-limbah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi di sini salah satu contohnya mungkin
lebih mendekati ke circular economy di Indonesia juga ya. Jadi Suparma ini kan banyak beli karton box untuk produksi kertas makanan. Jadi karton box ini sebenarnya banyak waste-nya juga, banyak selotip, tip-tip ini biasanya end up di landfill, which is belum bisa hancur kan. Tapi kita kebetulan juga punya sister company yang mengolah tip-tip ini menjadi genteng plastik. Jadi di sini salah satu being responsible not only towards the consumer, towards the environment juga jadinya. Jadi kita juga pollute the environment dengan sampah-sampah yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Good insight, Pak. Mungkin nanti semuanya ujung-ujungnya akan ke humanity ya, Bu Naning ya, seperti yang Bu Naning tadi bahas. Karena semuanya tuh berujung-ujung humanity. Tanpa good humanity, tanpa good planet, there's no human. Kalau planet kita udah hancur, kita mau tinggal di mana? Yeah, sure. People like Thomas Bezos can go to the other planet. Tapi kita masyarakat awam, kita cuma punya satu planet nih. Nah, mungkin saya mau ke Mbak Mayang sekarang. Sebagai individual nih, Mbak. Biasanya apa sih yang Mbak Mayang biasanya campaign di social media? Karena Mbak Mayang ini followernya lumayan banyak loh di social media. She has 13,000 followers, 13,000 followernya di social media. Dan selama ini tuh Mbak Mayang tuh selalu kalau saya scrolling Instagramnya Mbak Mayang tuh, it's all about campaigning, it's all about education. Seperti yang Bu Naning tadi cerita, Pak Edward cerita, semuanya dari edukasi. Gimana nih Mbak Mayang? Mbak Mayang di unmute. Aduh, saya tuh ya, nggak jadi artis TikTok tuh karena kayak gitu. Saya udah ngomong terus lupa pencet unmute. Akhirnya ini sendiri. Oke. Jadi sebenarnya gini lah, dari awal saya berkarir gitu ya. Enggak. Jadi dulu saya juga berminat tentang hal-hal yang berbau komunikasi. For your information, saya juga pernah sekolah komunikasi tapi tidak selesai gitu. Tapi yang ditekuninnya lingkungannya akhirnya ya gitu. Tapi menarik, ada sesuatu yang menarik gitu di dalam belajar komunikasi ini gitu, dimana ketika saya masih di sana gitu di sekolah komunikasi tersebut gitu, karena global tapi sangat kuat gitu. Terus saya kayak gini loh, bagaimana sih bidang teknis kamu itu bisa dikomunikasikan gitu. Waduh, lumayan ya gitu. Jadi gimana caranya? Tapi akhirnya hal itu tuh jadi menarik sebelum akhirnya saya mundur dari sekolah komunikasi tersebut. Oke. Jadi saya simpan dulu itu ya, yang itu saya malah melintang di dunia lingkungan dulu, dunia akademis dan riset dulu, sampai akhirnya saya buka lagi tuh filenya gitu loh ya. Nah, pertama-tama tuh saya seneng banget gitu update resep masakan pertamanya gitu. Tapi di mana saya saat itu udah mengkompos, cuma nggak ngasih tahu kalau saya itu menginginkan kompos gitu loh, saya membuat kompos. Tapi akhirnya ada orang yang menyinggung sesuatu gitu ya, menyinggung sesuatu gitu. Persis seperti Bu Naning tadi bilang, kalau makanan orang Indonesia itu basah, banyak rempah, banyak bumbu-bumbunya sehingga banyak terbuang. Nah, itu awal pertama ada yang bertanya sama saya ketika follower saya masih 600 atau 700. Ini ya bokap gua, gitu, kata teman saya, bokap gua bikin jugangan di belakang rumah gua, dan itu sangat-sangat dari tempat bekas sampah itu pohon lemon dan mangga yang tumbuh di situ jadi sangat-sangat subur. Nah, itulah, lu bikin deh, gitu, kata teman saya gitu. Lu bikin deh seperti publikasi di sosial media kamu atau di mana-mana kamu tentang hal itu. Gitu. Akhirnya saya buka tuh file waktu soal komunikasi itu gitu. Pas saya lihat, oh iya ini loh yang waktu itu saya pelajari gitu ya, walaupun saya tidak menekuni saat itu, saya akhirnya mempelajari ini bisa jadi sesuatu yang menarik banget. Ketika pun saya mengajar gitu, saya juga memakai ilmu yang dulu pernah saya pelajari gitu juga.
kemudian oh ya udah deh, akhirnya aku belajar di situ. Pas pertama kali update, ada yang ngomong sama saya, nanya sepanjang jalan, dan dia bukan rektor dari lingkungan. Dia nanya sepanjang jalan, nanyanya kayak gini, Mai, ini apa sih nutrition bound method tuh apa sih? Waktu saya merasa, oh iya, berarti saya tidak menyampaikan itu secara populer. Nah itu populer tadi gitu yang akhirnya bisa mendekatkan orang-orang dari berbagai latar belakang gitu. Saya cari itu PR tuh, saya nggak upload segala macam selama 2 minggu. Gimana caranya bisa mendekatkan itu jadi populer, sampai saya hubungi salah satu dosen komunikasi, Ibu Santi Indra Astuti ya dari Universitas Bandung. Itu saya bilang, Ibu, apa sih ini saya butuh untuk menulis ini. Akhirnya si asistennya datangin saya dan akhirnya belajar gitu saya sama-sama. Oh akhirnya saya ini mampu nih mengemas ilustrasi dalam bahasa yang lebih pop. Nah sebagai generasi milenial gitu yang convenience-nya pasti lebih tinggi dari Ibu Naning dan Pak Edward gitu ya. Mereka ingin sesuatu yang singkat, padat, jelas, dan gak ngerepotin gue gitu. Intinya tuh kayak gitu. Sampai kayak apalagi Libesnya di bawah aku gitu ya, di bawah aku itu kalau misalnya mulai kerasa kalau misalnya lagi kerja tuh, apalagi yang di bawahnya Libes lagi tuh kayak yang iya bener banget gitu, diajak makan siang untuk keluar, ayo makan siang, nggak mau mas gitu, jadi kalian apa nge-GoFood ke dalam, waktu itu sama seorang teman saya senior ya, almarhum Andreas, ngomongnya gini, kamu katanya makan bareng-bareng itu buat sosialisasi, ngapain sih duduk aja gitu. Akhirnya ketika makan pun diajakin kita semua pada ngobrol, yang orang-orang mungkin generasinya Pak Edward pada ngobrol, yang saya ini pada yang di bawah saya ini main HP gitu kan. Jadi saya ngelihat di sana gitu ya, ngelihat kemarahan teman saya kayak gitu. Dia ngomel-ngomel pas pulang nganterin saya sama temen yang lain, terus ini kenapa sih begini-begini? Tunggu, I got it. Saya dapat sesuatu lagi. Kenapa? Karena lama-lama di follower itu makin banyak dan rentang umurnya makin banyak, jadi saya juga harus memenuhi mereka ya inginnya lebih jelas lagi. Kalau bisa gue nggak mikir gitu. Terus ya kalau bisa gue nggak mikir Kak. Oh iya oke, gue nggak mau mikir kan. Ya. Temen saya masih marah-marah, saya bilang gitu, semua kekuatannya itu di komunikasi. Kita orang semua tuh dia ngomong kayak gini, oh gue nggak selesai aja lu kalau komunikasi gitu. Enggak, bukan gitu, tapi memang semua tuh arahnya akhirnya ada di komunikasi. Kita menyampaikan gaya bahasa dari semua orang itu bagaimana, dan itu adalah bagian dari edukasi. Karena pun akhirnya karena edukasinya ini gampang dicerna, harus gampang dicerna dan segala macam, murid saya yang yang ingin mencari ide pasti buka IG saya dulu gitu. Mahasiswa gitu. Bahkan sampai ke IG-nya Mbak ya sekarang ya. Oh ini ya Bu, Ibu tuh bahas nutrition bound method ya. Iya, tapi kamu kembangin, please jangan lihat saya atau lihat video saya yang lagi ngapain gitu. Jadi mungkin mohon maaf ya Mbak ya, saya cut sedikit karena kita udah mendekati jam 5 ternyata. Kita asik ngobrol. Jadi kelihatan banget tadi kalau dulu Bu Naning tuh berjuangnya luar biasa. Mungkin Bu Naning belum familiar dengan Instagram, TikTok, apalagi Bu, saya aja nggak familiar Bu dengan TikTok. Jadi sekarang anak-anak muda itu cara mengkomunikasikannya dengan Instagram. Mungkin Bu Naning sekarang sudah sekarang Bu Naning mengadvokasikannya kepada teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di high level ya Bu ya. Saya tahu perjuangan Bu Naning untuk mengadvokasikannya ke pemerintah itu tahu banget. Bahkan Mbak Mayang sendiri tahu sosok Bu Naning karena Mbak Mayang pernah ngelihat Bu Naning di beberapa acara kementerian ya. Iya, acara Bappenas ternyata. Udah pernah lihat Bu Naning di acara Bappenas ternyata. Dan mungkin juga sekarang banyak banget perusahaan yang akhirnya mengkomunikasikannya dari annual report mereka, dari sustainability report, bahkan akhirnya banyak perusahaan yang terjun ke social media untuk berusaha mengkomunikasikan apa yang sudah mereka lakukan. Ini karena kita mau lihat waktunya sudah mau habis, mungkin kita boleh langsung ngelihat pertanyaan dari teman-teman yang hadir hari ini. Ini ada pertanyaan yang baik nih, pertanyaan yang ditujukan. Saya akan pilih 3 pertanyaan hari ini. Ada satu pertanyaan dari Bapak Arif.
untuk Bu Naning khususnya, masalah mindset masyarakat adalah hal yang mendasari budaya mereka. Budaya kita adalah mindset ya Bu, ya benar. Pak Arief sendiri melihat bahwa mayoritas sekarang makin dimanjakan dengan alam. In a sense, kan sekarang makin banyak natural extractive industry. Nah, dan akhirnya berujung semakin kurang respect dengan alam. Bu Naning yang udah 30 tahun di industri ini, Bu, dari dulu ngomongnya ke industri tambang, sekarang ngobrolnya dengan Suparma dan ke level kementerian, apakah ini benar, Bu, statement dari Pak Arief? Bahwa generasi saya dan generasi di bawah saya sekarang merasa dimanjakan dengan alam. Ya, benar. Setiap tahun berubah. So, accept the change. Habis COVID 2024, kita tahu di mana lapangan kerja berubah, di mana kita akan dituntut lebih mengerti tentang ecological balance. Ya, semuanya harus balance antara ekologi. Mau kita mau bikin jalan tol, jangan asal bikin jalan, tapi tidak ada melihat apa yang terjadi dengan vegetasi kita, apa yang terjadi dengan binatang sekitar itu. Itu yang harus kita lihat. Kalau kita tidak bisa mencapai kepada ecological balance tahun 2025, kita nggak bisa mencapai kepada 2030 SDG kita. Karena kalau kita lihat di SDG, kenapa dikatakan di nomor 6, water and sanitation? Karena kita semua akan kekurangan air. Kemudian itu water, sanitasi. Jumlah penduduk bertambah. Ya kalau sanitasinya tidak benar, penyakit akan menyalar kemana-mana. Jadi sejak tahun 2015, kami dari WTO ya sudah mengatakan, juga WHO mengatakan, if a nation is not, kalau komunitasnya yaitu negara tidak green atau tidak berpikirkan sehat, dan kemudian negaranya tidak sehat, kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain dari planet ini. Mereka punya waktu loh, waktu itu 5 tahun. Nobody care, ya kan? Padahal kita sudah dikasih tahu sejak tahun 1999 bahwa konsekuensinya kalau kita tidak berbicara tentang kebersihan dan kesehatan, kita akan tahu. Nah sekarang gimana kita? Saya nggak usah ngomong deh, ya. Ya gimana? Kan bisa dilihat. Maka itu pendidikan itu penting. Tadi Mbak Maya juga cerita masalah edukasi. Edukasi itu penting banget. Kita selalu kurang. Komunikasi antara yang kita yang tua dengan yang muda udah beda, ya. Jadi take that, bahasanya lain, cara menyampaikannya lain. Communication is very important. Ya, dimana kita kalau bicara di internasional, maka kita juga harus bisa mengerti. Kalau orang Afrika ngomongnya apa, orang Jepang ngomongnya apa, karena semua orang akan bicara sesuai dengan geo-environment, jadi geologis lingkungannya, geocultural, geososial, ya, yang geopolitics. Itu semua pasti. Jadi sejak 4-5 tahun yang lalu, saya selalu mengajarkan dalam transformasi, baik secara Inggris, saya harus sering berdebat dengan WHO, dengan water dan sanitasi di Kanada, segala macam menguasai dunia. Kita tidak bisa mau jalan ego, maunya kayak gini. Ini sekarang kita tinggal di satu planet. Jadi education itu penting sekali. Nah kita ada di jalur nomor berapa sekarang? Sampai nggak bisa naik haji, yang boleh naik haji kan udah ketahuan kan, negara-negara yang bersih kan. Oke. Berarti kita juga harus bisa kolaborasi dengan semuanya. Nah ini kadang-kadang orang Indonesia agak ego, kolaborasinya susah sekali. Sehingga kan ada kolaborasi, pasti ada cooperation, kita kerjasama itu semua. Yang terakhir yang dikeluarkan di PBB kemarin ya adalah berbagi dan transparan. Ya, pokoknya kalau nggak bakal kerja. Tapi semua ini harus merubah pola berpikir dan kerja. Sayangnya di Indonesia, industri yang besar pasti Anda tahu juga, kita ajak untuk merubah packagingnya menjadi yang ramah lingkungan. 1,5 tahun nggak berhasil. Dia takut kalau nggak dapat duit. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang humanity, tentang lingkungan and the next generation. All is the money. Nah itu saya nggak mau ceritain. Saya sangat kagum sama Suparma. Kalau Anda tanya sama saya, Alan, perusahaan pertama yang saya ngomongin itu langsung mengerti. Jadi memang ada dasarnya perusahaannya itu mempunyai hati untuk membuatkan itu semuanya grit itu luar biasa. Kan saya udah ketemu banyak lah, saya nggak boleh sebutin namanya. Aduh nanti kita bikin gini, jadi takut sendiri tapi tidak yakin bahwa I have to build the dan kita ada di satu. Oke, itu aja yang saya ingin sampaikan.
Terima kasih Bu Naning. Ini mungkin lanjut ke Pak Edward ya. Bu Naning tadi udah cerita sedikit bagaimana welcome-nya Suparma. Mohon maaf, ada yang bisa di-mute? Oke. Gimana welcome-nya Suparma dan mau berprogresif? Mungkin pertanyaannya ini ada satu pertanyaan dari Mbak Lela. Cuman saya agak tweak sedikit karena Mbak Lela bertanya bagaimana pemerintah, tapi saya mungkin mau tanya bagaimana industri, dan mungkin kan Pak Edward sudah join dengan asosiasi-asosiasi industri dengan pengusaha-pengusaha lain. Bagaimana sih Pak industri khususnya di Indonesia ngelihat memandang isu ini? Apakah ini isu yang sangat urgent, bukan hanya tentang plastik ya Pak, tapi juga dengan krisis-krisis lingkungan lainnya? Oke, thank you Mbak Livia. Jadi seperti yang disampaikan Bu Naning ya sendiri, sebenarnya untuk krisis plastik ini sudah berjalan cukup lama ya. Jadi ketika Bu Naning memberikan suatu usulan untuk solusi, kenapa kita bisa jump into that solution immediately? Karena memang satu mindset itu kita harus bisa berubah, yang namanya mindset, have a green mindset. Jadi itu harus diikut sertakan dengan sacrifice juga. Jadi kalau memang Bu Naning sampaikan ini, apa yang mau kita leave behind for our next generation is a legacy that we want them to have whatever we treasure right now or back then kan. Jadi kalau memang kita tidak take action, kita tidak mau sacrifice, mungkin future ke depan ini segala sesuatu yang sudah kita pertahankan ini mungkin bisa hilang semua. Jadi as part of the action from the industry juga, karena seperti yang tadi Mbak Mayang juga sampaikan juga, kita maunya gampang aja kan. Actually betul, dari solusi ini yang Bu Naning sampaikan juga, dengan adanya plastik yang biodegradable ini, kita perlu mengedukasikan ke masyarakat kalau membuang sampah harus pada tempatnya. Sedangkan dari produk sendiri sudah dipertanggungjawabkan oleh pihak industri. Jadi we want to make sure that end of life of this product is safe for the environment. That's why we incorporate plastic friendly punya ini environment friendly punya plastik. Di sini kita incorporate Oxium in our product. Jadi we want to make sure that our product is also sesuatu produk kita adalah produk yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi itu part of our action. Tapi Pak, gimana dengan teman-teman industri lain? Apakah mereka merasakan urgensi yang sama? Paling nggak di ranah Indonesia ya Pak ya? Untuk industri ini, in term of packaging sih, saya rasa memang sudah ada pergerakan ya. Jadi banyak di industri plastik yang especially kantong plastik sekali pakai punya ini, sudah banyak menginkorporasikan produk yang lebih ramah lingkungan. Jadi untuk industri plastik yang lain saya rasa mereka masih mencari jalannya ya untuk bisa titik temunya lah, Mbak Libby. Iya, tadi seperti yang Mbak Mayang cerita, ini tengah-tengahnya di mana sih? Jadi kegalauan kita semua, bukan hanya kita sebagai individual, tapi tentu saja perusahaan, because firms, organizations, industries like yours harus tetap create money kan Pak untuk sustain the business gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir untuk Mbak Mayang. Untuk teman-teman yang lain, partisipan yang lain, kalau belum dijawab pertanyaannya hari ini, dari rekan-rekan Green Hope akan berusaha menanyakan teman-teman panel di sini, Bapak Ibu panel di sini offline, jadi kita bisa jawab pertanyaannya, langsung kita address di newsletter nanti. Pertanyaan untuk Mbak Mayang, bagaimana cara menselaraskan pola pikiran keluarga kita seperti ayah atau ibu, kakak atau adik tentang green action? Karena dia cerita sendiri, jujur di keluarga saya tuh sukanya praktis dan tidak ribet. Kalau misalnya milah-milah sampah tuh ribet. Memang milah-milah sampah itu akhirnya memakan waktu sendiri, benar kan Mbak? Kalau misalnya Mbak Mayang melakukan. Terus kalau bawa tas belanja sendiri ribet. Mungkin di zamannya Bu Naning dulu bawa tas belanja yang rotan itu keren ya Bu ya. Tapi sekarang sedikit sekali orang yang bawa tas belanja sendiri. Ini gimana nih Mbak mengadres isu seperti ini? Apalagi Mbak Mayang udah berkeluarga kan ya Mbak ya, sudah punya anak. Bagaimana Mbak Mayang mendidik anaknya dari dini? Oke, sebenarnya gini, kalau aku mau ke hal yang pertama dulu ya, sebelum ke anak. Itu memposisikan kita meluruskan
pikiran dengan orang tua kita. Gimana budaya di Indonesia kalau kita tuh harus kayak hati-hati gitu loh ya ngomong sama orang tua gitu. Aduh, takutnya ntar kita menggurui atau apa gitu ya. Nah, terus akhirnya ya udah ini. Kalau saya ada tadi saya udah bilang adalah kuncinya dari semuanya adalah komunitas. Satu hal yang komunikasi itu kena apabila bahasa kasih ke orang itu kena gitu. Tapi kan aku sebagai campaigner di sosial media nggak mungkin dong menjangkau orang satu-satu gitu ya. Tapi kalau itu di rumah itu kita udah bisa menjangkau satu-satu. Ayah gimana, ibu gimana, kakak, adik itu gimana, pegawai juga bagaimana gitu. Nah, pertama Mbak siapa tadi ya? Mbak Lela ya. Mbak Lela, benar Mbak Lela. Mbak Lela Mbak Lela bisa mengkomunikasikan itu lewat ngobrol dulu aja gitu. Tapi nggak praktis gitu. Mbak Lela ini harus berkorban, dalam artian berkorbannya tuh kayak gitu. Ya dah, kalau gitu aku harus yang konsisten untuk memberikan contoh gitu kan. Seperti kita semboyannya itu ya, semboyannya Tuturi Handayani gitu kan. Kalau misalnya kita salah satunya adalah kita memberikan contoh. Apapun yang saya komunikasikan terhadap orang-orang di sosial media adalah memberikan contoh. Begitu juga sama keluarga saya. Paling kita ketika kita berhadapan dengan mohon maaf gitu ya, generasi ibu Naning yang memang ya ini penolong saya kayak plastik itu merupakan salah satu dewa menolong ketika saya harus melakukan kegiatan di saat itu. Nah, saya kebetulan punya keluarga besar dan mama itu dia 7 bersaudara dan dari papa itu banyak juga berapa ya 10. Itu kalau lagi acara keluarga nih saya pengen seideal mungkin, tapi akhirnya yang terjadi seperti yang tadi saya terasa perang terus diserang serdadu banyak banget gitu. Dari 10 bersaudara itu kan anaknya 2 atau 3 atau 1 gitu kan berapa orang itu serdadu banyak banget. Tapi di situ saya langsung menyiapkan mental saya untuk di acara keluarga itu aku harus membereskan sampah. Bodoh amat mau dibilang apa, tapi izin dulu ke yang punya acara, boleh Kak saya begini-begini. Dan kita mental harus siap juga gitu. Kalau untuk kayak ngapain sih Kakak ada tukang ini gitu. Misalnya seperti itu. Oh begini tante, saya mau mencoba. Dulu sih saya gini, saya ada tugas kuliah nih, gitu kan. Oh ya udah, gitu kan. Ada tugas kuliah nih, maksudnya si gelas-gelas aqua bekas pengajian itu kumpul dirobek atasnya. Terus dulu saya nggak sampai terapi robek atasnya sih, cuma ditumbuk-tumbuk kayak gitu. Terus tiba-tiba itu ternyata botol aku banyak banget, belum lagi yang orang nggak habis minumnya sedikit itu ya. Akhirnya saya masukin ke panci, saya rebus si airnya itu dan dipakai buat terahlah mau mandi, dipakai buat cuci tangan, dipakai apa gitu. Terus akhirnya ternyata tentunya ngelihat banyak banget itu gentong penuh orang nggak habis minumnya. Terus banyak banget orang ini gitu. Yang nggak ngeh juga banyak gitu karena kan persaudaraannya banyak sekali gitu ya, yang nggak ngeh, yang ngata-ngatain juga ada, tapi mental bodoh amat diperlukan dan kita memberi contoh terus, jangan gentar. Jadi gitu. leading by example sih ya Mbak ya. Benar banget, kita nggak usah ngomong yang kayak kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong sama orang tua terus kita ngerasa aduh canggung, aduh takut gimana ya, atau ngomong sama pasangan nih, sama suami, sama istri gitu ya, mungkin lebih dominan gitu sifatnya. Leading by example tuh memang sangat ini banget, sangat dan walk the talk kali ya Mbak ya. Ya, jadi saat itu ternyata itu numpuk banget si aqua itu. Terus plastik di mana-mana aku robek, aku cuci semua dicuci dan aku keringin pakai dryer di rumah dan dibikin gunting-gunting gitu ya. Dan itu dulu sih dibikin muralnya untuk Pasar Seni 2010. Dan mereka pakai gitu, tapi kan itu maksudnya kebuang lagi gitu kan. Aku belum ngerti eco-brick saat itu. Nah, dengan itu yang banyak tadi, dengan gelas aqua yang banyak tadi, akhirnya ada pemulung kan gitu.
Sebelum ngerti tentang sampah, karena aku juga udah terburu-buru sama waktu, aku takut ini dibuang ke tempat sampah biasa. Jadi ada pemulung, sama saya dikasih itu 2. Kalau orang Sunda 2 bol ya, maksudnya 2 gitu ya. Ada kira-kira ada 3 bol kali 24 gitu. Itu ada 72 kita pengajian itu. Saya kasih ke pemulung sih saat itu karena saya takut banget dibuang. Paling bagus bank sampah, cuman saya berkejaran dengan waktu itu tuh pasti ada kita. Wah pokoknya ini jangan sampai dibuang. Ya udah akhirnya saya bilang ke tante saya, ini mau dikasihin ke pemulung. Dan ketika tante saya melihat itu pemulung senang sekali, akhirnya beliau jadi mengikuti hal itu. Tanpa saya bilang, karena saya bilang itu akan diomelin sepanjang-panjang apa, sebelumnya di komenin ke ayah saya, dan ayah saya cuma, oh iya cuma gitu doang. Itu akan tahu respon seperti apa. Jadi kita sebagaimana mengenal ayah ibu kita, adik kakak kita gitu ya. Pokoknya kita take action, lead by example, sama kita lihat terus nih. Wah, ini dia mau buang nih, gue selamatin dulu nih. Kita punya action itu, emang capek gitu. Selama berbulan-bulan, tapi ketika ada hasil, liatin sama mereka. Iya, benar. Makasih banyak Mbak Maya. Leading by example is a very good action. Itu action yang pertama selain campaigning ya, habis campaigning, habis mengkomunikasikan, kita harus leading by example, harus walk the talk gitu kali bahasanya. Nah ini karena kita udah ternyata lewatnya udah 1/4 jam, mungkin kita boleh closing statement. Banyak banget tadi insight yang bagus yang kita bisa banyak banget ngobrolin, mulai tadi tentang transparansi dari Bu Naning. Sebenarnya saya tadi pengen lanjut lagi nih sama Pak Edward, ngomongin tentang transparansi dari industri, because it's a very interesting topic. Mungkin kita lanjut di lain waktu ya Pak ya. Offline juga bisa, tapi kita masih pandemik. Dan tadi Mbak Maeng sempat cerita sedikit, ada bank sampah, ada pemulung. Ini tuh aktor-aktor di value chain-nya Indonesia. Karena pemulung ini nggak ada di Amerika, pemulung ini nggak ada di Eropa. Makanya tadi Bu Naning cerita, kenapa geo-environment tuh important. Nah, mungkin karena kita sudah ngelewatin waktu ngobrolin kita, saking keasikannya banyak banget yang mau diobrolin, mungkin saya boleh minta closing statement, 1-2 kata-kata dari Bu Naning, dari Pak Edward, dan dari Mbak Mayang. Silahkan Bu Naning dulu. Oke. Nah, statement adalah, terimalah semua perubahan yang berkaitan dengan perubahan itu dan menuju kepada kemanusiaan. Tolong dalam kita memberikan transformasi, lihatlah secara holistik. Change is every time. So, keep it that way, ya. Mudah-mudahan kita bisa berhasil. Tadi saya katakan action and campaign, itu penting juga. Bukan jualan ya. Yang terakhir saya ingin sampaikan, jangan lupa melihat sesuatu dengan BOP, the bottom of the pyramid, because you are working for people, ya. Dan itu adalah penting. Saya sangat terima kasih pada Suparma yang mau merubah nasi bungkusnya, karena itu adalah the bottom of the pyramid. Terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih Bu Naning. Mungkin silakan Pak Edward closing statement-nya dari Suparma, dari Pak Edward sendiri. Mungkin menyambung dari statement dari Bu Naning juga ya. Jadi intinya Suparma juga melihat sebenarnya bisa bottom of the pyramid, kita juga lihat to the future ya. Jadi the change require some sacrifice, dan di sini sacrifice sendiri juga not only attitude, tapi memang kalau dari sisi industri sendiri sebenarnya kita juga sacrifice the cost. Jadi sebenarnya barang yang kita jual ini sebenarnya ada additional cost, tapi tetap kita pertimbangkan ke masyarakat kalau ini memang untuk diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi memang kita tidak bebankan cost ini ke masyarakat, tapi kita absorb di sisi perusahaan. Jadi just have to remember that the mindset is all the key. Being green is all about the mindset. Thank you Pak. Mungkin closing statement dari Mbak Mayang sebelum saya tutup acara sore hari ini. Oke, adalah lihat kesadaran hijau kita itu, juga jangan lupa untuk menebarkan dan berkomunikasi secara yang bisa bikin semuanya sampai gitu ya, dalam menerangkan green itu apa, sehingga kesadaran orang-orang semua bisa
terfulfill atau tidak terpupuk lama-lama gitu, dimana dalam bidang edukasi itu sendiri yang namanya edukasi tidak melulu harus sekolah dan akademis gitu, tetapi sesuatu yang berdasarkan contoh tadi, berdasarkan laku dan yang tentang behavior tadi juga berdasarkan bagaimana kita bisa melakukan pendekatan secara komunal, karena pendekatan komunal dan gerakan komunal ini akan menjadi besar jika kita kerjakan little by little gitu. Jadi dan dari kebijakan karena besok juga kita perayaan kemerdekaan gitu, kita harus sadar kalau Indonesia adalah sebenarnya kalau saya bilang itu people power-nya itu sangat kuat sekali. Jadi jangan takut untuk memberikan sesuatu behavior yang bisa mengkomunikasikan itu kepada orang lain. Terima kasih Mbak Mayang. Jadi pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita santai sore hari ini banyak banget point yang saya pengen ambil. Cuman saya pengen wrap up dalam satu kalimat. Ini juga saya ingat dalam beberapa waktu lalu saya baca buku tentang bagaimana perubahan itu harus adil. Karena di nilai Pancasila kita juga ada yang ngobrolin perubahan itu harus adil. Dan tadi Bu Nani sudah sempat ngomong, change is every time. Kita sedang dalam masa transisi, kita harus bertransformatif mengikuti transisi itu, dan ini saatnya mengubah mindset kita ke arah implementing solutions. Bukan lagi kita ngomongin historicalnya, kita harus ngomongin tentang implementing solutions, dan kita harus percaya bahwa perubahan yang adil, perubahan yang vibrant, perubahan yang fair atau adil atau just, bukan ketika orang-orang melakukan green action ini secara perfect, 100% perfect, tapi ketika semua orang melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Mungkin itu konklusi kita bicara pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Bu Naning, Pak Edward, Mbak Mayang yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Bu Naning yang udah 30 tahun berjuang untuk Indonesia. Kalau Bapak Ibu yang belum tahu di sini, mungkin ingat aja di Amerika ada Jane Fonda, di Indonesia kita punya Bu Naning, jadi kita harus berbangga di Indonesia kita punya sosok kayak Bu Naning. Lalu ada Pak Edward dari Suparma, salah satu industri yang diajak ngobrol sama aktivis tuh mau duduk bareng-bareng, ditanyain sama Bu Naning, dikonfront sama Bu Naning, mau bertransformasi. We need a lot of industries like Suparma dan a lot of figures like Pak Edward. Terima kasih banyak Pak, dan juga Mbak Mayang yang terus dengan advokasinya, baik itu dari secara akademis di dalam ruangan kelas maupun di social media, terus membagikan dan meningkatkan awareness buat kita semua. Terima kasih banyak atas usahanya, dan juga terima kasih untuk semua partisipan yang hadir hari ini. Dari tadi sudah mulai banyak yang drop karena mohon maaf keasikan ngobrolnya. Jadi kita agak lewat sedikit waktunya. Terima kasih banyak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sudah mau join dan paling nggak sudah mau mendengarkan sedikit gimana sih green itu, apa sih green itu gitu. Kebetulan besok hari libur, jadi selamat berlibur lagi. Dan sebelum kita tinggalkan ruang meeting virtual ini, mungkin boleh di turn on kameranya, mungkin kita boleh foto bareng sebelum kita leave ruang meetingnya. Silakan kalau teman-teman yang berkenan, kalau yang nggak berkenan juga nggak apa-apa. Oke, nanti Mbak Admin boleh bantu, Rahmi boleh tolong bantu itu ya Mi ya, di screenshot. Ya, lagi kalau misalnya masih ada lagi, kita tunggu yang mau turn on kameranya. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Wah, ini kalau dari saya sih sudah mau ke slide kedua, jadi mungkin nanti ada 2 slide kali ya, 2 kali screenshot kali ya. Oke. Kalau sedang nggak ada lagi, boleh silahkan senyum. Karena besok juga hari libur, jadi kita tambahan 1 libur lagi. 1 hari lagi untuk libur, santai. Boleh sambil mikirin action kita mau apa ya besok, soal green gitu. Oke, senyum, silahkan Mi. 1, 2, 3.
Okay, hold on. Okay. Udah? On mark. 1, 2, 3. Alright. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya pada sore hari ini. Kalau mau melanjutkan ngobrol-ngobrol, boleh ke social media kita @greenhope.co. Kita ada di LinkedIn, ada di Instagram, kita belum punya TikTok. Mungkin untuk reach out ke generasi berikutnya kita akan punya TikTok, dan juga boleh email kita di info@greenhope.co. Kalau mau disambungkan dengan Suparma dan Bu Naning dan Mbak Mayang, boleh tanya ke social media kita, nanti kita akan bantu koneksikan dengan ketiga beliau yang hebat ini yang berjuang buat kita semua. Terima kasih, selamat sore, selamat berhari libur.